Pasca tertangkapnya Bupati Pamekasan, KPK terus melakukan penyelidikan. Jumat sore KPK melakukan penggeledahan di 2 tempat, salah satunya di kantor Bupati Pamekasan. Tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pamekasan Jumat sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dijaga ketat oleh tim pengurai massa atau Raimas Polres Pamekasan. Tidak hanya ruang bupati, tim KPK juga memeriksa ruang sekretaris daerah. Sebagian petugas juga menggeledah ruang inspektorat di kantor Pemda yang berada di Jalan Joko Tole. Saat ini KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i Yasin, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prastyo, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo, Pegawai Inspektorat Nur Salahuddin, dan Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademau, Pamekasan Agus Mulyadi. Publik Jawa Timur dikejutkan dengan penangkapan Bupati Pamekasan Ahmad Syafi'i dalam operasi KPK beberapa hari yang lalu. Meski dianggap sebagai kabupaten paling baik dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura, Pamekasan ternyata masuk 10 daerah termiskin di Jawa Timur. Daerah miskin ini kini terjerat kasus korupsi. Dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat menjadi oksigen bagi kabupaten untuk membangun desa. Sebabnya, anggaran penerimaan dan belanja daerah atau APBD tidak sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk di Kabupaten Pamekasan, Madura. APBD Pamekasan mencapai lebih dari 2 triliun. Anggaran sebesar itu ternyata tidak membuat Pamekasan keluar dari 10 besar daerah termiskin di Jawa Timur. Angka kemiskinan pada 2015 mencapai lebih dari 146.000 jiwa atau 17,41% dari jumlah penduduk 800.000 jiwa. Maka tak heran masih ditemukan kasus gizi buruk di Kabupaten Pamekasan. Mereka hidup tersebar di 179 desa dan 11 kelurahan yang ada di 13 kecamatan. Pendapatan per kapita penduduk Pamekasan hanya Rp266.000. Penduduk miskin hidup sebagai buruh tani, yakni di sektor tembakau dan sawah. Dana desa yang seharusnya untuk mensejahterakan kaum miskin itu ternyata jadi bancakan kaum elit. Meski begitu, dana desa bagi kabupaten yang bersebelahan dengan Sampang dan Sumeneb ini semakin tahun semakin meningkat. Pada 2016, dana desa yang diterima Pamekasan sebesar Rp121 miliar. Kemudian naik Rp33 miliar di tahun 2017 menjadi Rp154 miliar. Warga Pamekasan angkat bicara soal penangkapan terhadap bupati mereka dan sejumlah pejabat. Mereka tidak mengira situasi di Pamekasan yang kondusif selama ini ternyata menutup penyimpangan dana desa. Di sisi lain, warga bersyukur karena pengemplang dana yang menjadi hak warga ditangkap KPK. Kepada aparat yang sudah ditangkap, saya sangat bersyukur. Ini sebagai contoh kepada aparat yang lain agar tidak melakukan tindakan seperti ini. Karena tindakan korupsi ini sangat merugikan negara dan terutama rakyat kecil. Ya kalau saya sih sangat kecewa banget. Soalnya itu kan uangnya masyarakat, ya untuk masyarakat juga. Kalau memang ketangkap basah ya itu syukurlah. Biar biar jerah ya sama koruptor itu. Sangat kecewa, Mas. Karena Bupati Pamekasan itu kelihatannya kan baik. Kok sampai gitu? Kan yang dirugikan masalah pembangunan untuk pembangunan desa. Ya mau bilang apa lagi kalau kayak gitu? Semuanya dibuat sogokan kayak gitu. Kasus di Pamekasan menjadi contoh bagi daerah lain agar tidak bertindak culas memainkan dana desa. Meski bagi KPK, anggaran yang diselewengkan sebesar 100 juta dan suap sebesar 250 juta relatif kecil. Namun siapa di balik kasus inilah yang menjadi pembeda. Ada bupati, inspektorat, sampai kepala kejaksaan negeri yang terlibat. Miftah Farid, Pamekasan.